Di sebuah zaman ketika bayi perempuan dikubur hidup-hidup, justru seorang perempuan menjadi penyangga lahirnya peradaban terbesar di muka bumi. Ia bukan nabi, ia tidak membawa wahyu. Namanya jarang disebut di mimbar-mimbar besar. Namun tanpanya, sejarah Islam tidak akan pernah berdiri seperti yang kita kenal hari ini. Pertanyaannya sekarang, siapakah perempuan ini sebenarnya? Mengapa seorang saudagar terkaya di Mekah rela menghabiskan seluruh hartanya hingga wafat tanpa meninggalkan apa pun? Mengapa seorang wanita bangsawan memilih kelaparan di lembah terkutuk daripada hidup nyaman bersama para pembesar Quraisy? Dan yang paling menggetarkan, mengapa saat seorang nabi pulang ketakutan karena wahyu pertama, perempuan inilah yang justru berkata, Allah tidak akan menghinakanmu. Ini bukan kisah cinta biasa. Ini bukan cerita romantis penuh bunga. Ini adalah kisah tentang kesetiaan yang dibayar dengan penderitaan, tentang iman yang diuji sampai ke tulang, tentang cinta yang tidak runtuh bahkan oleh kematian. Jika kamu mengira tokoh terkuat dalam sejarah Islam adalah seorang lelaki, bersiaplah untuk terkejut, karena kisah ini akan membuatmu bertanya, apakah aku sanggup setia jika berada di posisinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut pada isi video, mari klik tombol subscribe, karena video ini muncul mungkin bukan tanpa alasan. Mungkin ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengingat kita semua. Dan jangan lupa juga ketikkan sholawat pada kolom komentar supaya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Bayangkan sebuah kota di tengah padang pasir yang kering, panas, dan keras. Sebuah kota yang hidup dari perdagangan, tetapi mati dari segi nurani. Inilah Mekah 15 abad yang lalu. Sebuah kota yang tidak pernah tidur, karena emas selalu berpindah tangan. Namun juga sebuah kota yang hatinya membatu, karena nilai manusia ditakar dari kekuatan, bukan dari akhlak. Disinilah ironi besar itu terjadi. Ka'bah berdiri tegak sebagai pusat spiritual, namun di sekelilingnya, ratusan berhala dipuja tanpa rasa malu. Orang-orang tawaf, tetapi tidak mengenal Tuhan. Orang-orang bersumpah atas nama Allah, tetapi menindas sesama. Dan di tengah kota seperti inilah lahir seorang bayi perempuan. Sekarang, mari berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apa arti kelahiran seorang bayi perempuan di zaman jahiliyah? Di masa itu, bayi perempuan sering dianggap musibah. Sebagian disembunyikan, sebagian dipermalukan, sebagian bahkan dikubur hidup-hidup. Namun takdir berkata lain. Sekitar tahun 555 Masehi, lahirlah seorang bayi perempuan dari rahim Fatimah binti Saidah. Ayahnya adalah Khuwailid bin Asad, seorang tokoh Quraisy yang disegani. Bayi itu diberi nama Khadijah binti Khuwailid. Pertanyaannya sekarang, apa yang membuat bayi ini berbeda dari bayi perempuan lain pada zamannya? Apakah karena ia lahir dari keluarga bangsawan? Ataukah karena kekayaan yang kelak ia miliki? Atau karena Allah sudah menyiapkan peran besar jauh sebelum dunia mengenalnya? Sejak kecil, Khadijah tumbuh di lingkungan yang penuh kehormatan. Namun jangan salah, kemuliaan di Mekah tidak otomatis melahirkan kemuliaan akhlak. Justru sebaliknya, banyak anak bangsawan tumbuh dalam kemewahan, tetapi kehilangan arah. Banyak pemuda Quraisy hidup dalam pesta, mabuk, dan syahwat tanpa batas. Namun Khadijah berbeda. Ia tumbuh tenang, tidak berisik, tidak mencolok, tapi berwibawa. Ia bukan tipe yang banyak bicara. Ia lebih suka mengamati. Ia melihat bagaimana orang-orang bersumpah palsu di pasar. Ia menyaksikan bagaimana wanita diperlakukan sebagai barang. Ia memahami bagaimana kekuasaan sering menindas yang lemah. Dan anehnya, hatinya tidak ikut rusak. Di tengah lingkungan yang kotor, ia tetap bersih. Di tengah zaman yang gelap, nuraninya tetap menyala. Mengapa? Karena ayahnya, Khuwailid, tidak hanya mewariskan harta, ia mewariskan nilai. Ia mendidik Khadijah dengan kasih sayang dan kecerdasan. Sesuatu yang sangat langka bagi perempuan di masa itu. Khadijah belajar berpikir, belajar menilai manusia bukan dari tampilan, tapi dari integritas. Dan tanpa disadari, penduduk Mekah mulai memperhatikan satu hal. Wanita ini berbeda. Ia menjaga kehormatan dirinya. Ia tidak terlibat dalam pergaulan bebas. Ia tidak tergoda oleh gemerlap dunia. Hingga akhirnya, masyarakat Mekah menyematkan satu julukan yang sangat berat maknanya, At-Tahirah, wanita yang suci. Pertanyaannya, di zaman yang rusak, seberapa sulit menjaga kesucian diri? Julukan ini bukan sekadar nama, ini adalah pengakuan kolektif.
sebuah kesaksian sosial, dan tanpa disadari siapapun, Allah sedang menyiapkan fondasi bagi sebuah sejarah besar. Karena cahaya besar selalu lahir dari jiwa yang bersih. Waktu terus berjalan, dan kehidupan, cepat atau lambat, akan menguji setiap manusia. Bagi Khadijah, ujian itu datang dalam bentuk kehilangan ayahnya, Khuwailid bin Asad, wafat. Dan bersamaan dengan itu, sebuah tanggung jawab besar jatuh ke pundaknya. Warisan bisnis, perdagangan berskala internasional, kafilah-kafilah besar, modal yang tidak terhitung. Sekarang mari kita berhenti sejenak. Bayangkan seorang wanita hidup di masyarakat patriarkal ekstrem, tiba-tiba memegang kendali bisnis raksasa. Apa yang biasanya terjadi? Sebagian orang akan meremehkan, sebagian akan mencoba mengambil alih, sebagian akan menunggu kegagalan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Khadijah tidak panik, tidak tergesa, tidak reaktif. Ia memandang harta bukan sebagai simbol kekuasaan, melainkan sebagai amanah. Dan disinilah karakter sejatinya mulai terlihat. Mekah saat itu adalah pusat pertemuan dunia. Kafilah dari Yaman di selatan, kafilah dari Syam di utara. Unta-unta berbaris panjang membawa sutra, rempah, minyak wangi. Dan di balik strategi perdagangan itu, ada pikiran tajam seorang wanita, Khadijah. Namun yang membuat namanya disegani bukan hanya besarnya bisnis, melainkan caranya berbisnis. Di pasar yang penuh tipu daya, ia memilih jujur. Di dunia yang rakus, ia memilih adil. Ia menerapkan sistem bagi hasil yang manusiawi. Ia tidak menindas para pekerja. Ia tidak memeras tenaga orang lain demi keuntungan. Dan disinilah muncul pertanyaan penting. Mengapa seseorang yang bisa kaya dengan cara curang, justru memilih jalan yang lebih sulit? Karena Khadijah tidak sedang mengejar uang. Ia sedang menjaga martabat. Reputasinya menyebar. Pedagang mengenalnya sebagai wanita yang amanah. Pekerja merasa dimuliakan. Orang miskin merasakan manfaat hartanya. Hingga ia mendapat julukan lain, Ratu Quraisy, Ratu Mekah. Konon, jika kafilah dagang Khadijah berangkat, muatannya bisa menandingi gabungan kafilah Quraisy lainnya. Tapi mari kita jujur, berapa banyak orang yang ketika mencapai puncak justru kehilangan hatinya? Berapa banyak manusia yang saat kaya menjadi angkuh, dingin, dan pelit? Namun tidak dengan Khadijah. Rumahnya selalu terbuka, hartanya selalu mengalir. Ia memberi tanpa merasa berkurang, dan justru di puncak kesuksesan itulah ia mulai merasakan kehampaan. Ia memiliki segalanya, harta, nama besar, pengaruh. Namun jiwanya bertanya, apakah hidup hanya tentang ini? Di balik tirai rumahnya, Khadijah sering merenung. Ia menyaksikan Mekah yang hiruk-pikuk. Ia melihat orang-orang saling menipu. Ia melihat kebenaran dikorbankan demi keuntungan. Dan dalam hatinya, ia merasa sedang menunggu sesuatu. Seseorang, bukan karena cinta biasa, bukan karena ketampanan, bukan karena status, tapi seseorang yang jujur di dunia yang penuh kebohongan. Lalu sebuah nama mulai terdengar, pelan-pelan, namun konsisten. Muhammad, seorang pemuda yatim, tidak kaya, tidak berpengaruh, namun memiliki satu hal yang tidak bisa dibeli siapapun, kejujuran. Orang-orang memanggilnya Al-Amin, yang dapat dipercaya. Sekarang mari kita berhenti lagi. Mengapa di tengah lautan pedagang licik, nama seorang pemuda miskin justru bersinar? Karena di dunia yang gelap, kejujuran adalah cahaya yang menyilaukan. Dan tanpa ia sadari, nama itu mulai mengetuk hati Khadijah. Bukan sebagai pedagang, bukan sebagai pekerja, tapi sebagai takdir. Dan di titik inilah, sejarah perlahan mulai berbelok. Di sebuah kota yang terbiasa dengan kebohongan, kejujuran terdengar seperti bisikan aneh. Namun justru bisikan itulah yang sampai ke telinga Khadijah. Namanya mulai sering disebut, tidak lantang, tidak bombastis, tapi konsisten. Muhammad, seorang pemuda Quraisy, yatim sejak kecil, hidup sederhana, tidak punya kafilah besar, tidak punya pengaruh politik. Lalu muncul pertanyaan yang sangat penting. Mengapa nama pemuda ini dibicarakan di tengah hiruk-pikuk para saudagar licik Mekah? Jawabannya satu, karena ia tidak berbohong. Di pasar-pasar Mekah yang keras, di tempat sumpah palsu menjadi senjata, di dunia di mana keuntungan lebih berharga daripada nurani, Muhammad tetap jujur. Orang-orang memanggilnya Al-Amin, yang dapat dipercaya. Sekarang berhenti sejenak, pikirkan ini, berapa nilai sebuah kejujuran di dunia yang seluruh sistemnya dibangun di atas tipu daya? Bagi Khadijah, jawabannya jelas. Kejujuran lebih mahal daripada emas,
Ia telah melihat terlalu banyak pria yang datang membawa janji, namun pulang membawa kebohongan. Ia telah memberi kepercayaan, namun dikhianati laporan palsu. Maka ketika nama Muhammad terdengar, hati Khadijah tidak bergerak karena rasa suka. Hatinya bergerak karena rasa aman. Ia melihat peluang, bukan sekadar peluang bisnis, tapi peluang menemukan manusia langka. Lalu sebuah keputusan besar diambil. Khadijah mengutus orang untuk memanggil Muhammad, menawarkan kerja sama dagang ke negeri Syam. Namun ada satu hal yang berbeda, upahnya 2 kali lipat. Mengapa? Apakah Khadijah sedang tergoda atau justru sedang menguji? Muhammad menerima tawaran itu dengan tenang, tidak silau, tidak berlebihan. Dan untuk memastikan semuanya berjalan baik, Khadijah mengutus asisten kepercayaannya, Maisarah. Tugasnya sederhana, mendampingi perjalanan dan mengamati. Perjalanan panjang pun dimulai. Gurun terbentang luas, panas membakar kulit, unta-unta melangkah perlahan. Dan di tengah perjalanan itu, Maisarah mulai melihat sesuatu yang tidak biasa. Muhammad memperlakukan unta-untanya dengan lembut. Ia tidak membentak, tidak memukul. Ia berbicara dengan santun kepada setiap pembeli. Ia menolak menaikkan harga dengan cara berbohong. Dan disinilah Maisarah mulai bertanya dalam hatinya, manusia macam apa ini? Ia telah lama bekerja di dunia dagang. Ia tahu bagaimana biasanya pedagang bertingkah. Namun yang ia lihat sekarang, terasa asing. Ada ketenangan di wajah Muhammad, seolah dunia tidak mengguncangnya. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan, ketika Muhammad beristirahat, awan seakan menaunginya. Apakah ini kebetulan atau pertanda? Maisarah tidak tahu, namun hatinya yakin, ini bukan manusia biasa. Perjalanan ke Syam berakhir, dan hasilnya luar biasa. Keuntungan berlipat, transaksi bersih, tidak ada sengketa. Namun bagi Khadijah, angka bukanlah yang terpenting. Yang ia tunggu adalah laporan. Maisarah berdiri di hadapannya, dan mulai bercerita tentang kejujuran, tentang akhlak, tentang ketenangan. Aku belum pernah melihat orang seperti dia, kata Maisarah. Lebih jujur, lebih mulia, dan lebih beradab. Kalimat itu menghantam hati Khadijah. Bukan seperti petir yang memekakan, tapi seperti hujan yang meresap pelan-pelan. Ada sesuatu yang bergetar di dalam jiwanya. Ia menyadari satu hal penting. Muhammad bukan hanya pedagang yang amanah. Ia adalah manusia dengan jiwa besar. Dan tanpa ia sadari, bisnis ini telah berubah menjadi takdir. Malam-malam Khadijah tidak lagi sama. Ia tidak lagi memikirkan keuntungan, tidak lagi memikirkan ekspansi dagang. Yang terngiang di kepalanya adalah satu nama, Muhammad. Namun bukan dalam bentuk hasrat, bukan pula dalam bentuk angan kosong. Yang ia rasakan adalah rasa hormat. Dan mari kita jujur, rasa hormat adalah fondasi cinta yang paling kuat. Namun muncul pertanyaan besar, bagaimana mungkin seorang wanita terpandang, Ratu Mekah, mengutarakan niat lebih dulu di masyarakat Arab saat itu? Hal itu nyaris mustahil. Namun Khadijah bukan wanita biasa. Ia tidak gegabah. Ia tidak terburu-buru. Ia memilih jalan yang anggun. Ia memanggil sahabat kepercayaannya, Nafisah binti Munyah. Nafisah mendatangi Muhammad, bertanya dengan lembut, "Mengapa engkau belum menikah?" Muhammad menjawab jujur, "Aku tidak memiliki biaya." Jawaban itu bukan keluhan, bukan dalih, hanya kejujuran. Lalu Nafisah menyebut satu nama, Khadijah. Sekarang bayangkan momen itu, seorang pemuda sederhana mendengar nama wanita paling terpandang di Mekah. Apa yang ia rasakan? Terkejut, hormat, dan terdiam. Ketika Nafisah bertanya apakah ia bersedia, Muhammad tidak tertawa, tidak meremehkan. Ia melihatnya sebagai kehormatan besar. Maka pembicaraan berlanjut dengan adab, dengan keseriusan. Hari pertemuan pun tiba. Muhammad datang bersama pamannya, termasuk Abu Thalib. Dua keluarga Quraisy bertemu. Suasana harum menyelimuti ruangan. Abu Thalib berdiri dan menyampaikan khutbah nikah. Ia mengakui keponakannya tidak kaya, tidak berpengaruh, namun ia memiliki kemuliaan yang tidak tertandingi. Dan pernikahan pun terjadi. Sekarang mari kita bertanya, apa yang membuat pernikahan ini begitu istimewa? Bukan karena harta, bukan karena status, melainkan karena kesamaan jiwa. Khadijah memilih Muhammad, bukan karena siapa dia sekarang, tetapi karena siapa dia sebenarnya. Dan Muhammad menerima Khadijah, bukan karena hartanya, tetapi karena kemuliaannya. Inilah pernikahan yang melawan arus zaman. Di saat poligami menjadi kebiasaan,
Muhammad hidup monogami bersama Khadijah. Selama Khadijah hidup, tidak ada wanita lain di hatinya. Rumah mereka menjadi oase, tempat pulang, tempat istirahat. Khadijah memberikan segalanya, rumah, harta, dan yang paling mahal, dukungan emosional. Dan tanpa mereka sadari, pernikahan ini bukan hanya tentang dua manusia, ini adalah persiapan untuk beban langit, misi besar, risalah agung. Dan ketika kelak wahyu turun, ketika dunia mulai memusuhi, ketika Nabi gemetar ketakutan, Allah telah menyiapkan satu pelukan Khadijah. Namun itu adalah cerita berikutnya. Ada malam-malam biasa, dan ada satu malam yang mengubah sejarah manusia untuk selamanya. Malam itu sunyi, langit Mekah gelap, angin gurun berhembus pelan. Di puncak Jabal Nur, seorang lelaki sedang menyendiri, bukan untuk melarikan diri dari dunia, tapi karena jiwanya terlalu jujur untuk menerima kebusukan dunia. Muhammad, ia melihat masyarakatnya tenggelam dalam kesesatan. Ia melihat manusia menyembah batu. Ia melihat yang kuat menindas yang lemah. Dan pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan satu orang jujur di tengah sistem yang rusak? Ia tidak berteriak, tidak memberontak. Ia memilih diam. Diam yang penuh pencarian. Gua Hira menjadi tempatnya berhalwat, tempat merenung, tempat mencari makna. Dan Khadijah, wanita bangsawan yang terbiasa dengan kenyamanan, tidak melarang. Ia justru mendukung. Ia menyiapkan bekal. Ia mendaki jalan terjal. Ia memastikan suaminya tidak kekurangan cinta saat suaminya mencari kebenaran. Sekarang mari kita bertanya, berapa banyak pasangan yang sanggup mendukung ketika pasangannya memilih jalan sunyi dan tidak populer? Lalu, malam itu tiba. Di dalam gelapnya gua, dalam kesendirian yang hening, tiba-tiba hadir sesuatu yang tidak pernah dialami manusia biasa. Sosok agung, cahaya, tekanan yang meliputi seluruh jiwa. Iqra, bacalah. Muhammad gemetar. Tubuhnya bergetar hebat. Ia bukan takut karena lemah. Ia takut karena yang ia hadapi bukan manusia. Beban itu terlalu besar. Tanggung jawab itu terlalu berat. Dan ketika ia turun dari gunung, ia tidak membawa kabar kemenangan. Ia pulang dalam ketakutan. Bayangkan momen itu. Seorang pria dewasa, tangguh, jujur, pulang ke rumah dengan tubuh menggigil, wajah pucat, napas terengah. Zamiluni, Zamiluni, selimuti aku, selimuti aku. Sekarang pertanyaannya sangat krusial. Apa yang dilakukan seorang istri ketika suaminya pulang dalam kondisi seperti itu? Apakah panik? Apakah menyela dengan pertanyaan? Apakah meragukan kewarasannya? Tidak, Khadijah tidak bertanya, tidak menghakimi, tidak berteriak. Ia menyelimuti, ia memeluk, ia memberi rasa aman, tanpa perlu penjelasan. Di dalam pelukan itulah, ketakutan Muhammad perlahan reda. Dan setelah tenang, Muhammad bercerita tentang cahaya, tentang perintah membaca, tentang rasa takut yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Lalu ia berkata, aku khawatir atas diriku. Di titik inilah, sejarah bisa saja berbelok. Jika Khadijah ragu, jika Khadijah takut, jika Khadijah ikut goyah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Khadijah berdiri tegak. Dengan suara penuh keyakinan ia berkata, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Mengapa? Karena engkau menyambung silaturahmi, karena engkau membantu yang lemah, karena engkau memuliakan tamu, karena engkau selalu membela kebenaran. Kalimat ini bukan basa-basi, ini adalah kesaksian. Sekarang renungkan ini. Ketika seluruh dunia belum percaya, satu wanita telah lebih dulu yakin. Ia tidak meminta bukti tambahan, tidak menunggu mukjizat. Baginya, akhlak Muhammad sudah cukup. Namun Khadijah tidak berhenti di situ. Ia tahu, pengalaman ini harus dikonfirmasi. Bukan untuk meragukan, tetapi untuk menenangkan. Ia teringat satu nama, Warakah bin Naufal, seorang tua, ahli kitab, pencari kebenaran. Mereka pun pergi. Muhammad menceritakan semuanya. Dan Warakah berkata dengan suara bergetar, itulah Namus, malaikat yang datang kepada Musa. Lalu kalimat yang menggetarkan, engkau akan didustakan, disakiti, diusir. Sekarang pertanyaannya, apa reaksi Khadijah saat mendengar masa depan yang penuh penderitaan? Apakah mundur? Apakah menyesal? Tidak, ia justru semakin yakin. Di hari itu, tanpa ragu, Khadijah menjadi orang pertama yang beriman. Islam lahir di hati seorang wanita. Sejak malam itu, hidup Khadijah tidak pernah sama. Rumahnya tidak lagi sekadar rumah. Ia berubah menjadi pusat cahaya. Di luar, Mekah masih tenggelam dalam kegelapan. Namun di dalam rumah itu,
Sebuah revolusi diam-diam dimulai. Bayangkan suasananya, gerakan sujud yang asing, doa-doa lirih, langit yang terasa dekat, dan Khadijah selalu di sisi Nabi. Ia belajar, ia mendengar, ia mengamalkan. Ia bukan sekadar istri, ia adalah murid pertama, pendukung pertama, benteng pertama. Sekarang mari kita bertanya, mengapa Allah memilih rumah ini sebagai madrasah pertama Islam? Karena iman yang besar selalu dimulai dari ruang kecil yang aman. Di rumah itu ada Elai bin Abi Thalib, masih muda, masih polos. Khadijah mengasuhnya seperti anak sendiri, menanamkan nilai, menumbuhkan keberanian. Di rumah itu ada Zaid bin Haritsah, seorang mantan budak. Khadijah tidak melihat status, ia melihat manusia. Zaid dimerdekakan, dimuliakan, dibentuk menjadi pribadi berharga. Lalu ada putri-putrinya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, Fatimah. Mereka tumbuh bukan dengan kemewahan, tapi dengan keteladanan. Mereka melihat ibu mereka menahan diri, mengorbankan harta, menjaga iman, dan tanpa ceramah panjang, nilai itu meresap. Namun dakwah tidak selalu tenang. Meski masih sembunyi-sembunyi, tekanan mulai terasa. Khadijah harus menjaga rahasia besar ini, sambil tetap tampil sebagai tokoh Quraisy. Dua dunia, dua peran, satu iman, dan ia berhasil menyeimbangkannya. Rumah itu menjadi tempat Nabi pulang, tempat melepas lelah, tempat menyembuhkan luka batin. Sekarang pikirkan ini, seandainya rumah itu penuh keluhan, penuh ketakutan, penuh tuntutan duniawi, akankah Nabi sekuat itu? Khadijah mengerti satu hal penting, dakwah tidak akan bertahan tanpa rumah yang menenangkan, dan rumah itu ia bangun dengan kesabaran. Namun jauh di luar sana, awan gelap sedang berkumpul. Perintah dakwah terang-terangan akan segera turun, dan rumah yang selama ini aman akan segera menjadi sasaran kebencian. Tapi itu adalah bab berikutnya. Ada satu ujian yang selalu memisahkan antara iman yang diucapkan dan iman yang benar-benar hidup. Ujian itu bernama kehilangan, dan bagi Khadijah, kehilangan itu datang bertubi-tubi. Kaum Quraisy akhirnya kehabisan cara. Ancaman tidak mempan, cemoohan tidak menghentikan dakwah. Maka mereka memilih cara paling kejam, boikot. Sebuah piagam ditulis, digantung di Ka'bah. Isinya jelas dan dingin. Tidak ada pernikahan, tidak ada perdagangan, tidak ada bantuan makanan. Bani Hashim dan para pengikut Muhammad harus disingkirkan. Mereka dipaksa keluar dari kota, masuk ke sebuah lembah sempit, gersang, terisolasi. Syib Abi Thalib. Sekarang bayangkan ini, seorang wanita yang dulu hidup di rumah megah, dihormati semua orang, dikelilingi kemewahan, kini harus tidur di atas tanah berbatu, mendengar tangis anak-anak kelaparan setiap malam. Itulah Khadijah. Pertanyaannya sekarang, di titik ini, apakah ia menyesal? Apakah ia berkata, seandainya aku tidak memilih jalan ini? Tidak, yang tersisa darinya mungkin hanya tubuh yang melemah, namun jiwanya berdiri paling tegak. Hari demi hari berlalu, makanan semakin langka, anak-anak menangis, orang-orang dewasa menahan lapar, dan di tengah kondisi itu, Khadijah mengeluarkan satu persatu sisa hartanya, emas, perak, segalanya. Ia tidak menyimpannya, ia tidak bernegosiasi, ia menukar harta dengan nyawa. Sekarang mari kita berhenti sejenak. Berapa banyak orang yang mengaku beriman, tapi baru kehilangan kenyamanan sedikit saja, sudah mulai ragu? Khadijah tidak. Ia tidak pernah mengeluh pada suaminya, tidak pernah berkata, lihatlah keadaanku sekarang. Sebaliknya, ia tetap tersenyum, ia tetap menguatkan, ia tetap menjadi pelindung emosi. Saat Nabi Muhammad sendiri berada dalam tekanan luar biasa, namun penderitaan fisik tidak bisa dibohongi. Tahun demi tahun di lembah itu, menggerogoti tubuhnya, ia menjadi kurus, lemah, sakit-sakitan. Tapi ada satu hal yang tidak pernah melemah, keyakinannya, dan Allah tidak pernah membiarkan pengorbanan sebesar ini berlalu tanpa balasan. Suatu hari, datanglah kabar dari langit. Malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad, membawa pesan yang tidak pernah diberikan kepada sembarang manusia. Jika Khadijah datang kepadamu, sampaikan salam dari Tuhanmu dan dariku. Bayangkan momen itu, nama seorang wanita disebut di langit, bukan karena kekuasaannya, bukan karena hartanya, tapi karena kesetiaannya. Dan Allah menjanjikan sesuatu yang sangat spesifik, sebuah rumah di surga, terbuat dari mutiara, tidak ada kebisingan, tidak ada kelelahan. Mengapa tidak ada kebisingan?
Karena hidup Khadijah penuh dengan cemoohan dan tekanan. Mengapa tidak ada kelelahan? Karena seluruh hidupnya ia habiskan untuk berjuang, dan di titik inilah kita sadar, ia telah menang. Meskipun dunia melihatnya kalah, boikot akhirnya berakhir, piagam itu hancur, dimakan rayap, tersisa satu nama, Allah. Kaum muslimin kembali ke Mekah, namun kemenangan ini datang dengan harga yang mahal. Khadijah pulang dalam keadaan sangat lemah. Tubuhnya tidak lagi sama, tahun-tahun penderitaan telah menyedot seluruh tenaganya, dan kini, waktu perpisahan semakin dekat. Di bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, di sebuah rumah sederhana yang penuh berkah, Khadijah terbaring. Di sampingnya, duduk lelaki yang paling ia cintai, Nabi Muhammad. Bayangkan momen itu, wanita yang dulu menyelimuti Nabi di malam ketakutan, kini justru membutuhkan selimut terakhir. Namun bahkan di detik-detik akhir hidupnya, Khadijah tidak memikirkan dirinya sendiri, ia memikirkan dakwah. Ia memikirkan perjuangan suaminya. Ia wafat tanpa harta, tanpa kemewahan, lahir sebagai bangsawan, wafat sebagai pejuang. Nabi Muhammad menguburkannya dengan tangan sendiri, dan di hari itu, sebuah benteng runtuh. Tidak lama berselang, Abu Thalib juga wafat. Dua pelindung utama Nabi pergi hampir bersamaan. Inilah yang disebut sejarah sebagai tahun kesedihan. Sekarang mari kita renungkan, bagaimana rasanya berdakwah tanpa pelindung luar dan tanpa pelindung dalam. Nabi Muhammad tetap berdiri dengan hati yang luka, dengan air mata yang tertahan, namun cinta kepada Khadijah tidak pernah padam. Bertahun-tahun kemudian, di Madinah, Nabi masih menyebut namanya, masih mengirim hadiah untuk sahabat-sahabat Khadijah, masih tergetar setiap mendengar suara yang mirip dengannya. Ketika ada yang berkata, Allah telah memberimu istri yang lebih baik, Nabi menjawab dengan tegas, tidak. Ia beriman saat yang lain ingkar. Ia membenarkanku saat yang lain mendustakan. Ia membantuku dengan hartanya saat yang lain menahan. Pertanyaannya sekarang, berapa banyak cinta seperti ini yang tidak mati bersama kematian? Khadijah telah pergi, namun jejaknya tidak pernah hilang. Ia adalah fondasi, akar, tiang penyangga. Tanpanya, sejarah Islam tidak akan sama. Dan kini, kisah ini sampai pada kita, bukan untuk ditangisi, tapi untuk diteladani. Karena di dunia yang bising dan melelahkan ini, kita semua butuh menjadi atau menemukan seorang Khadijah, seseorang yang tetap setia, bahkan saat dunia meninggalkan. Dan itulah warisan terbesarnya. Mari kita berhenti sejenak, tarik napas, dan tanyakan dengan jujur ke dalam diri kita sendiri. Di dunia seperti sekarang ini, apakah masih ada ruang untuk kesetiaan seperti Khadijah? Kita hidup di zaman yang bising, zaman yang menilai manusia dari apa yang tampak, jumlah harta, jumlah pengikut, jumlah pencapaian. Kita hidup di era ketika hubungan mudah dibangun, dan lebih mudah lagi ditinggalkan. Ketika cinta seringkali bersyarat, ketika dukungan diberikan hanya selama menguntungkan. Dan di tengah dunia seperti ini, kisah Khadijah binti Khuwailid datang bukan untuk menghibur. Ia datang untuk mengguncang, karena kisah ini bukan cerita manis tentang masa lalu. Ini adalah cermin yang kejam, cermin yang memaksa kita bertanya, jika aku berada di posisinya, apakah aku akan tetap bertahan? Khadijah mengajarkan kepada kita satu kebenaran yang sering kita lupakan, bahwa iman bukanlah kata, iman adalah keputusan. Keputusan untuk tetap percaya saat tidak ada jaminan. Keputusan untuk tetap mendukung saat tidak ada tepuk tangan. Keputusan untuk tetap setia saat dunia justru mencibir. Ia tidak mencintai Muhammad karena beliau seorang nabi. Ia mencintainya jauh sebelum dunia tahu siapa beliau. Ia percaya saat belum ada satupun manusia yang berdiri di barisan itu. Dan inilah pelajaran pertama yang menusuk. Kesetiaan sejati tidak menunggu hasil. Ia hadir di fase paling rapuh. Di fase ketika yang ada hanya ketidakpastian. Kita sering berkata, aku akan mendukungmu kalau kamu berhasil. Khadijah berkata dengan hidupnya, aku akan mendukungmu agar kamu bisa bertahan. Ia tidak hanya mendampingi saat Muhammad kuat. Ia justru berdiri paling dekat saat beliau gemetar ketakutan. Dan mari kita jujur, berapa banyak dari kita yang justru menjauh saat orang terdekat sedang jatuh. Pesan moral kedua jauh lebih berat. Khadijah mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, tetapi siapa yang paling lama bertahan tanpa kehilangan nilai. Ia adalah wanita sukses, mandiri,
cerdas, berdaulat secara ekonomi. Namun ia tidak menjadikan keberhasilannya sebagai alat menekan. Ia tidak mengendalikan, ia tidak merendahkan. Ia menundukkan seluruh pencapaiannya di bawah kebenaran. Dan ini menampar keras zaman kita, karena hari ini banyak orang merasa berhak menguasai hanya karena merasa lebih kaya, lebih pintar, lebih punya kuasa. Khadijah membalik logika itu. Ia memilih menjadi penopang, bukan penguasa. Ia memilih menjadi pelindung, bukan pusat perhatian. Ia membuktikan bahwa menjadi kuat tidak harus membuat orang lain kecil. Pesan moral berikutnya mungkin yang paling menyakitkan. Khadijah menunjukkan bahwa cinta yang benar selalu menuntut pengorbanan, bukan pengorbanan yang romantis, bukan pengorbanan yang indah untuk difoto, pengorbanan yang sunyi, yang melelahkan, yang sering tidak disyukuri. Ia mengorbankan hartanya sedikit demi sedikit, hingga tidak tersisa apapun. Ia mengorbankan status sosialnya, ia mengorbankan kesehatannya. Dan pertanyaannya sekarang, jika iman menuntut kenyamanan kita, apakah kita masih mau bertahan? Atau kita akan berkata, yang penting aku aman? Khadijah tidak mencari aman, ia memilih benar. Dan pilihan itu mahal, sangat mahal. Ia wafat bukan sebagai Ratu Mekah, ia wafat sebagai pejuang yang kelelahan. Namun justru disitulah kemuliaannya, karena dunia mungkin melihatnya kehilangan segalanya, tapi langit mencatatnya sebagai pemenang. Pesan moral lain yang sering luput kita sadari adalah ini. Khadijah mengajarkan bahwa peran besar sering lahir dari tempat yang tidak disorot kamera. Ia tidak berdiri di mimbar, ia tidak memimpin pasukan, ia tidak berorasi di hadapan massa. Namun tanpanya, semua itu tidak akan berdiri. Ia adalah fondasi, dan fondasi selalu tersembunyi di bawah tanah. Kita hidup di zaman yang ingin selalu terlihat, di zaman yang mengukur nilai dari seberapa banyak orang tahu. Khadijah mengajarkan bahwa tidak semua peran harus terlihat. Untuk menjadi berarti, ada peran yang jika hilang, seluruh bangunan runtuh. Dan inilah pesan moral yang sangat relevan untuk siapapun hari ini, untuk para istri, untuk para suami, untuk siapapun yang sedang mendampingi perjuangan orang lain. Jangan remehkan peranmu, jangan anggap kecil dukunganmu, karena bisa jadi engkaulah alasan seseorang masih bertahan hari ini. Pesan terakhir ini mungkin yang paling menggugah. Khadijah mengajarkan bahwa cinta karena Allah tidak berakhir di kematian. Rasulullah tidak pernah melupakannya, tidak pernah menggantikannya secara batin, tidak pernah menghapus jasanya. Cinta seperti ini langka, karena ia dibangun di atas iman, bukan ego. Dan mungkin sekarang kita harus bertanya ke diri sendiri, apakah hubungan yang kita bangun hari ini membuat orang di samping kita lebih kuat, atau justru lebih lelah? Apakah kehadiran kita menjadi tempat pulang, atau justru menjadi beban tambahan? Kisah Khadijah bukan untuk dikagumi dari jauh. Ia hadir untuk dijadikan standar kesetiaan, standar keberanian, standar cinta yang matang. Di dunia yang penuh kegaduhan ini, menjadi seperti Khadijah memang tidak mudah. Tapi justru karena itulah, ia begitu berharga. Dan jika hari ini kita belum mampu menjadi Khadijah, setidaknya jangan menjadi orang yang membuat Khadijah di sekitar kita lelah sendirian. Karena di balik setiap perjuangan besar, selalu ada seseorang yang diam-diam mengorbankan segalanya. Pertanyaannya sekarang tinggal satu, ketika sejarah menoleh ke hidup kita nanti, kita ingin dikenang sebagai apa?